Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari Politeknik Kelas Jurusan Farmasi. Kami ditugaskan dari kampus kami untuk mengumpulkan mengenai korupsi. Dan perkenalkan, Pak Pinamo Putri Wulandari Sujarwo dan Pak Tuhan. Saya pakai nama Afifah Ramadhani Rako. Jadi untuk beberapa menit ke depan, Pak meminta adik-adik kita sekalian untuk mendengarkan materi dari perjuangan kami mengenai korupsi. Nantinya di akhir sesi, Pak berharap kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Nanti kalau ada mahasiswa lagi. Jadi Pak berharap bisa mendengar baik-baik. Dan kalau misalnya ada yang kurang, boleh ditanyakan. Jadi yang pertama kami akan membawakan materi tentang korupsi. Nanti akan bergantian dengan teman saya. Jadi yang pertama saya. Jadi pengertian korupsi. Jadi di sini adik-adik ada yang so tahu nggak siapa itu korupsi, atau ada yang baru dengar itu korupsi, atau so tahu? So tahu? Jadi sebelum orang masuk pada materi, Kak mau bilang dulu apa itu pengertian korupsi. Jadi secara harfiah dari bahasa Latin corruption sama dengan itu musuh. Kalau menurut Robert Kierkegaard, suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, setiap orang yang dengan sengaja melakukan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi inti dari korupsi itu seseorang yang dia untung sendiri dia mau memperkaya diri sendiri dengan dia mau menyalahgunakan jabatan-jabatan yang orang percayakan pada dia, begitu. Jadi di sini ada bentuk-bentuk korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dia ada terbagi awalnya menjadi 30. Sekarang dia sudah bagi jadi 7. Yang kamu bacakan sekarang itu hanya ada beberapa yang pasti ini pernah dengar-dengar. Jadi yang pertama itu ada suap menyuap. Jadi suap menyuap misalkan begini. Adik nama siapa? Afia baru ya ini kan Mahras. Afia yang Mahras. Nah misalkan tuh Nafia ini ada menyontek pas sebentar ulangan, Nafia menyontek ke teman lain. Terus ini Mahras dapat lihat apa Nafia. Ini Mahras mau bilang Pak Ibu. Nafia sudah tahu kalau Mahras tuh bilang. Jadi Nafia bilang ke Mahras, kenapa kita mau kasih doi panganan atau kasih di makanan begitu. Asal jangan bilang Pak Ibu. Nah itu sama dengan Nafia ada suap Mahras begitu. Itu suap menyuap. Baru yang kedua ada gratifikasi. Nah gratifikasi itu di pengertian merupakan pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Sementara itu dia 11-12 dengan suap yang tadi. Nah suap kan kalau suap biasanya itu alat sogok supaya orang nutup mulut gitu. Nah kalau gratifikasi bagian di sini ada yang sampai ketua kelas. Jamil. Apa? Jamil. Jamil. Misalkan Jamil batamang deng, kalau ada yang nak sama dengan Jamil batamang deng, Jamil batamang deng Afrika Pongkas sementara ada
di hari-hari bagi dorang kan sama di sini pasti yang atur Jamil toh, sama oleh itu bagi dorang. Mar karena ini Afrika jaga kasih barang kayak Jamil atau jaga kasih snack jaga bagi dorang. Nah Jamil bikin dia seakan-akan dia istimewa dan jadi ada adil lebih sikap karena ada perlakuan istimewa di situ. Itu tuh juga nama gratifikasi. Terus yang ketiga yang terakhir ada perbuatan curang. Nah perbuatan curang di sini pasti di sini ada yang juga menyontek ke pas ujian, pas ulangan. Nah menyontek itu termasuk dalam perbuatan korupsi loh. Karena itu dia diri sendiri yang mempercayai diri sendiri sama dengan pengertian korupsi tadi. Jadi perbuatan curang itu termasuk di dalam korupsi. Baru kemudian ada dampak dari tindakan korupsi. Jadi pas itu kan pasti ada dampak. Nah dampak yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah itu yang pertama soalnya akan dipercayakan lagi. Jadi mau bikin ini itu guru-guru mau ke teman, mau lewat ibu guru, yang percaya pemoni. Karena tahu mau jaga mau bikin perbuatan yang curang, perbuatan yang bagus. Baru takutnya kan Moni kan sekarang masih di sekolah dasar. Nah takutnya itu nanti mau bawa sampai Moni sebesar nanti. Jadi itu akan kalau Moni lebih besar kalau Moni masih melakukan korupsi, itu dia akan merugikan orang lain dan negara lagi. Baru Moni lagi mau malu pas terungkap itu dia paling Moni sudah tidak percaya diri dan mau kemana-mana. Kemudian yang pastinya kalau orang mau bikin sesuatu pasti ada penyebab orang korupsi. Yang pertama ada terpaksa. Jadi orang melakukan korupsi itu dia terpaksa karena dia ada orang yang dia terpaksa bikin itu supaya dia dapat lihat supaya dia tahu dia mau juara 1 dah. Jadi dia terpaksa melakukan itu. Baru yang kedua ada memaksa. Jadi ada orang yang memaksa itu dia memaksa ke orang lain for melakukan tindakan korupsi. Kemudian ada dipaksa. Jadi dipaksa itu dia berarti orang yang kedua dia begini. Dia ada orang selain dia yang cuma nembak aja di belakang dia, kemudian dia paksa orang lain for tindak pidana korupsi. Baru penyebab korupsi lainnya ada karena dia serakah. Baru ada kesempatan. Yang pastinya kalau tindakan korupsi pas ada kesempatan pasti orang babekeng. Baru ada kebutuhan karena orang butuh jadi orang bekeng. Dan yang terakhir ada pengungkapan. Pengungkapan di sini pas orang bikin tindak pidana korupsi, orang sudah tahu jadi orang ungkap orang bilang orang di sekitar atau apa jadi begitu. Jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tentang perbuatan Afrika dan korupsi itu merupakan suatu hal yang merugikan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk merugikan diri sendiri, yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena suatu jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Jadi korupsi ini merupakan suatu penyakit sosial yang harus kita tulis. Maka dari itu ada yang namanya kebijakan atau cara agar korupsi ini tidak berkembang. Itu yang disebut dengan anti korupsi.
korupsi itu merupakan kebijakan atau cara-cara agar korupsi itu tidak lebih berkembang. Sebenarnya penindakan pencegahan yang dimaksud di sini adalah untuk meningkatkan kesadaran secara individu untuk tidak melakukan korupsi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menanamkan sikap anti korupsi, yang pertama adalah kita memperbaiki peraturan perundang-undangan. Para koruptor itu biasanya orang tidak dapat hukum yang ketat, tidak dapat hukum yang sesuai dengan apa yang mereka perbuat, karena biasanya negara kita masih mempunyai pasal-pasal karet yang biasa digunakan para koruptor ini untuk bebas dari jerat hukum. Yang kedua adalah memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Jadi kalau misalnya orang nanti suatu saat nanti adik-adik mungkin ada yang menjadi pejabat, tolong jangan pernah menggunakan kepentingan negara atau suatu fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu tidak boleh. Terus yang ketiga adalah menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Dari itu semua, orang sebenarnya boleh menanamkan sikap anti korupsi pada orang pendiri. Yang pertama, dengan memperbaiki orang kita sebagai umat yang beriman dan beragama. Semua ini kan pasti orang punya agama. Kalau orang beragama pasti melarang melakukannya hal-hal yang begitu. Apalagi korupsi ini kan merugikan banyak orang dan juga merugikan negara. Maka dari itu, orang sebagai umat yang beragama mesti sadar bahwa orang beragama ini melarang. Tidak mungkin namanya agama melarang pun orang membenci. Kan itu nanti urusan bukan lebih dosa. Terus yang kedua, dengan meningkatkan kesadaran diri untuk tidak melakukan korupsi. Yang ketiga, dengan memilih, nanti kalau misalnya adik-adik seumur 18 atau seumur 17 pun boleh mewakili, pilihlah pemimpin yang bersih, yang jujur, yang anti korupsi, yang cepat tanggap atau responsif, sehingga dia bisa menjadi teladan bagi yang dipimpin. Serupa tadi Kak Afika ada bilang ada beberapa bentuk korupsi. Yang pertama itu ada suap menyuap. Suap menyuap tadi sama dengan Kak Afika bilang suatu perbuatan yang dilakukan untuk menutupi suatu perbuatan kecurangan dengan memberikan sesuatu. Terus ada pemerasan. Pemerasan ini contohnya seperti misalnya tahu kepala jaga minta-minta doi. Itu termasuk pemerasan. Misalnya Moni mau lewat sini, kok ada orang cegat sini, kok bilang Moni tidak boleh lewat sini kalau belum bayar. Itu termasuk pemerasan. Pemerasan itu perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri namun memberikan tekanan pada orang lain. Terus yang berikut adalah gratifikasi. Gratifikasi itu merupakan perbuatan dengan memberikan imbalan atau sesuatu karena suatu layanan atau manfaat yang diperoleh. Misalnya, kalau misalnya orang adik-adik kan setinggal 1 tahun tuh di SD masih sama kelas 6 baru semua lulus. Kalau misalnya nanti masuk SMP atau MTS, kalau misalnya mau dimasuk, misalnya ada yang jalur orang dalam, itu sebenarnya termasuk perbuatan gratifikasi atau suatu contoh bentuk korupsi. Itu nggak boleh. Gratifikasi itu suatu pemberian yang diberikan karena manfaat atau layanan yang diperoleh. Misalnya orang adik-adik suka masuk di situ, kok nanti tinggal membayar karena ada orang dalam. Itu sebenarnya nggak boleh. Itu suatu contoh bentuk korupsi. Terus yang berikut, nilai-nilai anti korupsi yang boleh orang tanamkan pada orang pendiri itu yang pertama ada kejujuran. Jujur itu berarti kita mengakui semua perbuatan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, semua kita akui apa adanya. Kejujuran itu merupakan suatu dasar agar kita bisa menerapkan jiwa anti korupsi. Yang namanya jujur pasti kalau misalnya orang berdusta 1 kali, orang sudah bisa percaya. Maka dari itu
kalau dorong adik-adik kan masih kecil itu, jadi nantinya kalau misalnya semua lulus dari SD, biasakan jujur, apapun itu, mau di ulangan atau bagaimana, biasakan jujur supaya keluarga, guru, teman itu boleh mempercayai adik-adik. Kejujuran itu merupakan landas dasar seseorang untuk menanamkan jiwa anti korupsi pada diri. Terus yang kedua ada bertanggung jawab. Tadi ketua kelas toh, ketua kelas pastinya mesti ada sikap tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu berarti dia mampu menanggung semua apapun itu resiko yang akan dia dapat dengan apa yang dia katakan, atau dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia niatkan, dia siap menanggung itu semua. Orang yang bertanggung jawab pastinya dia mampu menerima semua risiko apapun itu. Terus yang ketiga adalah keberanian. Misalnya ada adik-adik ada lihat apa begitu, ada ulangan kok dia menyontek. Itu seharusnya kalau misalnya orang yang memiliki jiwa anti korupsi, orang harus berani bilang, harus berani walaupun lupa mau bikin bakal lain atau apa, nggak usah takut. Itu suatu contoh jiwa anti korupsi. Karena orang berani menyuarakan hal yang tidak betul, orang berani menyuarakan hal yang curang. Harus berani nih kalau misalnya ada dapat lihat tamang-tamang atau apa dan sebentar ulangan membawa bertanya, itu lagi berpedoman kuat dengan yang kejujuran. Kalau misalnya orang tahu itu salah, dia tidak mungkin mau. Masalahnya itu kan suatu perbuatan yang misalnya menimpa teman ini belajar baik-baik, baru yang satu cuma tahu baik, kan kasihan ke dia. Sebenarnya dia belajar baik-baik, yang satu cuma lihat. Pagi dinilai lebih tinggi dari yang belajar baik-baik. Kasihan itu nggak adil, itu merugikan diri sendiri. Pasti yang balia itu rugi, dia pikir pasti rugi, nggak mungkin nggak rugi, pasti rugi. Dengan yang satu ini pasti kasihan karena dia sudah betul-betul mampu nilai yang lebih tinggi yang bisa. Terus yang berikut ada keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud itu adalah kita itu berani tampil apa adanya kita tanpa menyembunyikan sikap musuh kita. Jadi kalau misalnya orang adik-adik semua lulus dari SD sampai tahun setelah SMP, nantinya ini semua masuk di ruang yang luas. SMP itu luas, organisasi luas. Di SD cuma begini, cuma kamu di SD belum terlalu banyak organisasi itu. Di SMP itu organisasinya luas. Mau ada pramuka, mau ada SPR, itu banyak ini mau dapat organisasi yang lebih luas di sana. Jadi keterbukaan ini dimaksudkan di sini mau berani tampil apapun itu, jangan pernah malu. Maksudnya kalau misalnya dapat guru suruh bikin apa gitu di papan, maju nggak usah takut. Selagi mau tahu, nggak usah takut. Keterbukaan itu berarti mau berani tampil apa adanya. Terus yang berikut adalah kedisiplinan. Di sini ada yang jaga terlambat. Ada. Disiplin itu merupakan kunci sukses. Orang yang disiplin itu pastinya memiliki sifat yang berpegang teguh pada prinsip. Orang kalau disiplin, dia satu kali terlambat itu, dia pasti lupa pikir. Jadi orang yang disiplin pasti tidak akan pernah mau ada niat untuk menerapkan. Disiplin itu merupakan jiwa-jiwa orang yang berpegang teguh pada prinsip, sehingga nantinya dia akan selalu berjuang apapun itu demi suatu kejujuran, suatu kebenaran. Itu adalah orang yang disiplin. Terus yang berikutnya adalah kesederhanaan. Orang yang korupsi itu adalah orang yang serakah. Kesederhanaan itu merupakan suatu bentuk di mana kita membutuhkan barang sesuai dengan manfaatnya, bukan sesuai dengan kemauan. Jadi orang yang korupsi itu serakah. Orang cuma pikir orang sendiri, orang nggak pikir satu orang, orang nggak pikir apa. Yang penting orang sendiri untung, yang penting orang sendiri banyak doi, banyak kesenangan. Itu sebenarnya orang kalau korupsi, yang namanya orang serakah itu nggak pernah ada rasa puas. Jadi kesederhanaan ini merupakan salah satu jiwa anti korupsi juga, karena kesederhanaan berarti kita membeli suatu barang itu sesuai dengan manfaat yang kita butuh, bukan karena kemauan kita ataupun dari gengsi kita. Terus yang terakhir ada kerja keras. Kerja keras berarti kita melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh.
orang yang bekerja keras ini nantinya dia pasti ada motivasi tinggi untuk berubah. Misalnya dia memimpin suatu organisasi, pasti dia ingin organisasi ini lebih berkembang daripada kepemimpinan yang lalu. Pasti dia ada pikiran begitu, dia mempunyai motivasi yang tinggi supaya dia memimpin di organisasi ini lebih di atas dari kepemimpinan yang lalu. Baik, itulah penyampaian dari kami. Materi sudah selesai disampaikan. Selama penyampaian tadi, tak tahu pasti masih banyak yang kurang. Mungkin orang penyampaian lebih cepat atau bagaimana. Kalau misalnya ada adik-adik yang suka bertanya atau masih kurang lagi, Boleh angkat tangan terus sebut nama. Kenalkan nama saya Rapsa Iman Wadawi dari Pulau Lima Novel. Rapsa, oh Rapsa. Apa ada pertanyaan? Apa itu kelebihan kalau kita melakukan korupsi? Mantap sekali ada pertanyaan. Undangan dulu. jadi orang menjawab pertanyaan dari Rapsa apa contoh kerugian yang orang merasa kalau misalnya orang melakukan korupsi. Yang pertama, kalau misalnya orang di lingkungan organisasi pasti orang mau dikucilkan. Tahu dikucilkan? Orang nggak tahu. Misalnya orang tahu dia bikin korupsi, itu orang lupa Islam ya salah tambang dia. Itu salah satu contoh sanksi sosial di masyarakat ataupun di lingkungan manapun kalau misalnya orang melakukan korupsi. Terus yang kedua adalah dampak pada diri sendiri. Misalnya kalau orang melakukan korupsi, pasti orang yang korupsi itu tidak ada kejujuran. Orang yang jujur itu susah orang mempercaya. Siapapun itu pasti susah mempercaya. Jadi kalau misalnya dari dampak diri sendiri, salah satu contoh dampak korupsi itu dia orang tidak ada rasa jujur atau diri, yang pastinya tidak ada rasa tanggung jawab karena korupsi itu kan berarti orang suatu kedudukan toh, misalnya orang percayakan dia ini boleh menempati dudukan ini, orang pasti percaya dia pegang orang pe barang atau pegang orang pe uang pun kayak gini dia gunakan, itu berarti dia tidak ada rasa tanggung jawab. So diberikan kepercayaan orang, baru dia tidak bisa jaga baik-baik. Terus berarti kalau misalnya orang yang melakukan korupsi itu dia tidak berani. Dia melakukan ini, kemarin dia sembunyi-sembunyi. Dia tidak berani mau mengungkapkan. Itu berkaitan dengan kejujuran. Sudah. Terakhir sama Andri Pak. Sudah. Sudah. Ya alam iya ya sudah. Oh, jadi perkenalkan nama dulu. Lisa. Kalau mengontek itu korupsi. Kan Mona Lisa. Nah, jadi Mona Lisa bertanya, apakah itu mencontek itu? Mencontek itu adalah korupsi, di jawaban iyo. Sama yang tadi ada materi korupsi. Sama yang ada bilang tadi di materi kan tukang korupsi semua deh. Kayak nggak ada bilang di materi tadi, mencontek itu kan orang menguntungkan orang diri sendiri toh, orang merugikan orang lain. Jadi cara yang kita tangkap materi kan ada lagi toh, orang bagian yang pas orang yang mencontek itu dapat nilai lebih tinggi. Jadi DPIP mencontek itu sebagian dari korupsi. Jadi mulai dari sekarang adik-adik belajar untuk jujur, jangan menyontek, oke? Mana bisa tahu? Oke, Afia. Jadi Afia bertanya, apa yang orang mau dapat kalau orang melakukan korupsi hubungan negara, hubungan negara.
pertama sesuai pasal orang mau dapat sanksi yaitu ganti rugi atau sanksi penjara misalnya cuman dengan di negara kita ini khususnya koruptor ini belum terlalu tegas sehingga masih banyak koruptor yang mengulangi kesalahan jika masih banyak koruptor yang mengulangi dua perbuatan korupsinya itu. Jadi oleh yang diberikan sanksi penjara itu adalah ganti rugi khususnya korupsi dan Itu orang ada model pemeriksaan dari ini pemberantasan korupsi. Oke, jadi kalau mandi kola itu udah percayaan. Ikan, sambal, sayur, nasi. Amat tiga itu. Loh, tanya apa kali? Baru satu lagi. Iya masuk. baiklah sampai Afika dengan Jamil. Kak menjawab pertanyaan dari Jamil. Jamil tanya apa itu arti dari kejujuran. Jadi kejujuran itu orang mengatakan apa adanya, mengatakan yang sebenarnya, apa yang kita alami, apa yang kita buat, dan apa yang kita rasakan. Nah, saya serupa tadi Kak bilang, kejujuran itu merupakan landas dasar seseorang dalam menanamkan jiwa anti korupsi. Boleh? Jadi kalau jawaban untuk tiga, jadi arti dari saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu sama dengan orang Orang misalnya berbelas kasihan, kan itu saling mengasihi, berarti orang saling berbelas kasihan dengan orang yang antara Pak Abika yang Malaysia. Pokoknya di sini saling mengasihi, berarti orang saling mengingat satu sama lain. Orang yang melakukan korupsi itu dia nggak mengingat, dia cuma memikirkan DP diri, DP kesenangan, dia cuma memenuhi DP hasrat keserakahan tanpa mengingat orang lain, tanpa mengingat kerugian orang lain, tanpa memikirkan apa dampak dari korupsi yang dilakukan untuk orang negara. Jadi pentingnya sifat saling mengasihi lagi itu harus orang tanamkan, karena kalau misalnya orang saling mengasihi pasti orang punya ada rasa saling mengingat satu sama lain. Boleh? Terima kasih ini karena sore hari orang di ini. Terima kasih juga yang mau bertanya, yang belum bertanya nggak apa-apa. Harap walaupun mau tidak bertanya mau diterapkan apa yang orang jelaskan, mau di kehidupan sehari-hari untuk kedepannya mau